Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah ini adik-adik semuanya sehat. Besok yang enggak ikut ke Solo siapa? Anak-anak. Loh, 1, 2, 3. Kenapa enggak ikut? Ya udah, itu urusan panti, saya enggak tahu. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah dan nikmat kepada kita. Sekarang kita mendapatkan kenikmatan, tetapi suatu saat Allah akan memberikan musibah. Satu saat lagi nanti Allah akan memberikan sakit. Satu saat lagi Allah akan memberikan apa yang Allah kehendaki untuk kita. Allah tidak memberi kesempatan kepada manusia untuk selalu senang hidupnya. Mesti ada susah, mesti ada derita, mesti ada kesulitan dan tantangan. Itu selalu. Jadi kalau kita membayangkan hidup kita ini seperti anak sekolah, kira-kira mirip-miripnya gitu, seperti anak sekolah. Anak sekolah tidak selalu mendapatkan pelajaran terus. Suatu saat dites, suatu saat ditanya, suatu saat ada ujian. Ada lulus dan tidak lulus. Ada kenaikan tingkat dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 7 naik kelas 8. Sama dengan hidup kita di dunia ini. Sehingga ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita untuk selalu mewaspadai bahwa banyak orang yang mengalami penurunan di dalam hidupnya. Yang tadinya beriman, suatu ketika dia murtad. Ada banyak orang murtad. Bahkan ada seorang yang mengatakan dirinya seorang ustadz, itu murtad, keluar dari agama. Ada orang yang yang tadinya perbuatannya jelek, tiba-tiba beriman, tiba-tiba menjadi kalau orang baru masuk Islam itu namanya mu'alaf. Hidup ini tidak bisa dipastikan awalnya baik, akhirnya baik. Awalnya jelek, akhirnya jelek, tidak bisa. Ada yang dari awal baik terus sampai meninggal dunia ditolong oleh Allah dalam keadaan masih tetap baik, dalam keadaan husnul khatimah. Makanya ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, apakah kita ini mesti menjadi orang yang husnul khatimah? Wallahu a'lam. Kita tidak pernah tahu apakah kita besok matinya husnul khatimah atau su'ul khatimah, atau tidak jelas. Kan ada orang yang ketiga, yang pertama husnul khatimah, yang kedua su'ul khatimah, yang ketiga enggak jelas. Kayak wong mati su'ul khatimah atau husnul khatimah.
Makanya di dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la alaikum alla ta'jabu bi ahadin. Kamu tidak usah terkagum-kagum dengan kehebatan seseorang di dalam beramal. Hatta tangzuru bima yahtimu lahu. Sampai nanti kamu akan menilai seseorang itu pada akhirnya, pada akhir hayatnya, itu dia husnul hatimah atau su'ul hatimah, itu nanti, bukan sekarang. Sekarang rajin banget sinau, rajin banget ngapal, rajin banget ngaji, rajin banget ini. Tetapi setelah lepas dari panti berubah, itu bisa terjadi. Api nang panti, bahasan ucul saka panti melu ucul kabeh. Nah, demikian pula bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, fa innal amil ya'malu zamanan min umrihi aw burhatan min duhrihi bi amalin salih. Karena banyak orang-orang yang awal hidupnya mengarungi kehidupan yang sangat bagus, beramal soleh. Kalau orang ini mati di saat itu, dia masuk surga. Gitu. Ada yang nggak ngrungokke malah diceritani karo bapake. Malah sedang dikandani sama bapake. Kita lanjutkan. Ada seseorang yang hidupnya awalnya baik. Kalau dia mati pada saat itu, dia masuk surga. Tetapi ya tahawal, dia berubah. Dan ada lagi yang wa innal abda la ya'malu burhatan min duhrihi bi amalin sayyi. Dan ada lagi orang yang jahat, orang yang jelek, orang yang bermaksiat. Kalau dia mati di saat perbuatan itu, dia masuk neraka. Tsumma yatahawal, namun dia kemudian masih tetap hidup dan berubah. Ini keadaan kita, bapak-bapak, yang harus kita waspadai, ibu-ibu semuanya, adik-adik semuanya, bahwa tidak semua yang sekarang baik selamanya akan baik. Maka banyaklah ikhlas kepada Allah, banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Abbas, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas pernah cerita, kuntu halfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku berjalan di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda kepadaku, ya gulam, wahai anak laki-laki, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajari kamu beberapa kalimah, beberapa nasihat. Yang pertama adalah ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya taatilah Allah, penuhilah keinginan-keinginan Allah, lakukan apa yang Allah perintahkan, maka yahfadka, Allah akan menjagamu. Ini imbal balik selalu semacam itu, ibu-ibu, sebab akibat. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat mengatakan jenis-jenis semacam ini. Kemudian ihfadillah tajidhu tijahaka, jagalah Allah, maka engkau akan mendapati di hadapanmu
apa engkau akan menghadapi Allah ada di hadapanmu. Artinya kita semakin mentaati Allah, itu semakin kita dimudahkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat berikutnya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada orang. Jangan meminta kepada orang, tetapi mintalah kepada Allah. Artinya ketika kita bermuamalah, bermuamalah itu apa? Bergaul, maka selalu diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri minta tolong kepada suami, seorang meminta tolong kepada orang lain sesungguhnya minta tolong kepada Allah. Seorang ibu minta tolong menyuruh anaknya sesungguhnya adalah sedang minta tolong kepada Allah. Kalau anaknya membantah, jangan kasar, karena permohonan kita kepada Allah belum dikabulkan. Maka di sini akan menjadi sebuah sebab akibat yang sangat luas, ibu-ibu dan bapak. Kelemah lembutan kita menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengakibatkan terkabulnya permohonan kita. Ketika kita melakukan perbuatan baik, maka otomatis orang lain akan berbuat baik. Siapa yang berbuat baik? Allah melalui orang lain. Ketika kita berbuat baik karena Allah, maka orang lain akan berbuat baik kepada kita karena Allah. Allah yang menolong. Ketika kita banyak menolong orang-orang, maka banyak orang menolong kita. Ketika kita menolong kepada niatnya kepada Allah, kepada orang, maka Allah akan menolong kita melalui orang-orang. Jadi ini merupakan sebab akibat. Jadi siapa yang berbuat baik, dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat jahat, dia berbuat jahat untuk dirinya sendiri. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummata lawistama'at ala ayyan fa'uka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabahallahu lak. Ketahuilah bahwa apabila semua orang, banyak orang ingin membantu kalian, membantu kamu dengan sesuatu yang bisa dibantukan, tetapi Allah tidak mengizinkan, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa menolong seseorang apabila Allah tidak menghendaki. Meskipun orang itu sudah menginginkan menolong, membantu, tetapi dihambat, tidak bisa, dihalang-halangi oleh Allah dengan berbagai cara. Ya, seperti misalnya banyak orang yang menganggap bahwa kalau kita melakukan ini akan mendapat ini. Tidak selalu juga. Seseorang apabila melakukan perbuatan baik, dia akan mendapatkan perbuatan baik itu, iya. Tetapi tidak selamanya ketika dia mengharap Allah memberikan. Satu contoh misalnya, orang ini api aneh, Pol. Setiap ada undangan pengantin, dia selalu datang, dia selalu datang, dia selalu datang. Ada supitan, dia datang, ini datang. Kemudian orang-orang berpikir, kapan orang ini mempunyai hajat? Kalau dia mempunyai hajat, maka banyak orang yang akan datang. Tetapi Allah tidak menghendaki orang ini mendapatkan kebaikan meskipun banyak orang yang berniat berbuat baik. Kenapa? Karena ternyata jembatan putus. Orang yang mau kondangan tidak bisa melalui jembatan itu.
dan jalan menuju ke sana hanya satu-satunya. Akhirnya wurung semuanya. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam hadis ini dikatakan, wa'lam annal ummata lawistama'at, apabila sebuah umat sudah berkumpul ala ayyan fa'uka, untuk memberikan manfaat kepada kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kamu, illa bisyai'in qad katabahallahu laka, kecuali apabila Allah kecuali apa yang Allah tentukan untuk memberi manfaat kepada kalian. Maksud Allah di sini, maksud Rasulullah SAW, kita tidak usah takut dengan manusia. Karena walau istama ala ayyadurruka bisyai'in, dan apabila manusia ingin membuat kamu mendapat kerugian, mendapatkan bahaya, kamu diancam oleh orang, kumpulan orang banyak mengancam kita, lam yadurruka, tidak ada yang bisa membahayakan kamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahallahu alaik, kecuali bahaya itu sudah menjadi suratan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini kita bisa memahami beberapa pelajaran. Yang pertama adalah bahwa kita diperintah oleh Rasulullah SAW, ihfadillah yahfadka, jaga Allah dari segala sesuatu yang menyebabkan Allah murka. Jangan sampai menjadikan Allah murka karena kita malas, karena kita melanggar aturan, atau karena kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa saja, apa saja yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Ihfadillah tajidhu tijahaka, jaga Allah, maka Allah akan ada di depan kalian, akan selalu menjaga kalian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu menolong, minta tolonglah kepada Allah. Jadi jangan mengandalkan ini yang sering kali kita mengalami kesalahan kan begini Bapak dan Ibu, bahwa ketika kita sakit, kita berobat, kita tuh minta tolongnya kepada Allah, bukan pada dokter. Dokter yang obati kita, tapi ilmu kedokteran dari Allah. Dokter itu ciptaan Allah, obat itu juga ciptaan Allah. Maka ketika kita sakit, berobatnya kepada dokter, minta tolongnya kepada Allah yang menyembuhkan Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Seorang ibu menyuruh anaknya, minta tolong kepada anaknya. Jangan lupa, anak ini ciptaan Allah. Segala yang anak lakukan adalah Allah yang melakukan. Maka apabila anak membantah, tidak usah marah. Kita perlu berlemah lembut untuk mengatasinya, gitu. Atau hal-hal yang lain. Inilah yang dimaksudkan dengan ikhlas, bahwa semuanya dikembalikan kepada Allah. Jangan pernah kita meminta tolong bantuan kepada manusia karena manusia. Meminta tolong kepada manusia tetapi karena Allah. Kalau ada yang tidak terlaksana, maka kita bisa mengendalikan diri dari marah. Karena marah dalam kondisi tertentu itu pelanggaran dan kebodohan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian hal yang paling penting di dalam hadis ini dikatakan wa'lam annal ummata lawijtama'at ala ayyan fa'uka, dan ketahuilah apabila semua orang atau banyak orang berkumpul akan membantu kalian, mereka berkumpul bersepakat akan membantu kalian, ala ayan fa'uka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabahallahu laka, maka tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali apabila Allah menghendaki tentang pertolongan kepadamu. Kan ada pernah suatu ketika terjadi ada sebuah kebakaran di sebuah desa. Orang berkumpul mengumpulkan barang-barang bantuan dibawa pakai truk. Belum sampai ke tempat, truk ini malah gelewang masuk ke jurang. Semua barangnya habis masuk ke jurang. Jadi tidak semua keinginan manusia itu dikabulkan oleh Allah. Namun kita tetap mengusahakan apa yang harus kita bantukan kepada orang lain. Kemudian sebaliknya, walawistama'u ala ayyadurruka, dan manusia apabila memberikan ultimatum kepada kamu, berusaha mengancam dan membahayakan kamu, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi ketika kita diancam oleh musuh, tidak usah kita mengalami rasa takut. Kalau Allah menghendaki, datanglah bahaya. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan datang apa-apa. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yadurruka, tidak akan membahayakan kamu illa bisyai'in, kecuali sesuatu qad katabahallahu alaik, sesuatu yang sudah dituliskan takdirnya untuk kamu semuanya. Jadi inilah beberapa hal yang kita harus memahami dan kita harus waspadai, sebagaimana ini usaha yang terus menerus, semakin hari semakin melemah kita ini semuanya. Ini sudah alih generasi, ibu-ibu sudah banyak yang sepuh, dan diganti dengan yang muda-muda, makanya kan kalau ada yang lemah, yang lelar ini menyedihkan sekali. Orang muda harus sigap. Kalau Anda yang muda melihat ada ibu, bapak-bapak le ngaji, le tindak pelan, itu bekas wong le mlaku cepat gitu loh. Kalau adik-adik le mlaku sekarang alon, lha nek tuwa njur kaya ngopo gitu. Iya. Kelentrak-kelentruk gitu. Nek tuane kaya ngopo? Kalau bapak-bapak ada yang kelentrak-kelentruk, ibu-ibu yang kelentrak-kelentruk, wis maklum. Sebabnya sudah berkurang gitu. Makanya kan disinilah letaknya mengapa kita mesti harus selalu berbuat baik. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, innal insana idza ammara fid dunya wa harama la fi naqsin wa dha'fin wa taraji'. Manusia itu apabila semakin tua itu mesti semakin melemah. Semakin melemah. Bahkan ada semakin yang tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin melemah, semakin dia sudah tiduran saja di rumah. Jalan sudah tidak bisa. Bahkan ada yang makan saja sudah nggak bisa, harus diselang dan lain sebagainya. Maka di kondisi semacam ini adalah kerugian yang terbesar bagi orang-orang tua.
dia sudah tidak bisa beribadah, dia sudah tidak bisa mohon ampun, tidak bisa berzikir, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kerugian. Illa, kecuali lil mu'minin, orang yang dari mudanya sudah beriman, sudah beramal soleh. Maka ketika tua kok dia berkurang amal solehnya, maka kekurangannya itu dihitung melakukan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, idza maridal abdu aw safara katabahallahu sahihan muqima. Apabila seseorang itu sakit atau berhalangan, maka ditulis persis seperti ketika masih sehat, masih kuat. Makanya ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, kita yang rajin ibadah, suatu saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita masih ditulis mendapatkan pahala. Ini adik-adik sekalian, jadilah orang yang soleh, yang salihah. Suatu saat Allah menghendaki kita enggak kuat, maka kita masih tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya banyak sekali lah contoh-contohnya. Apa yang rutin kita lakukan, itulah yang kita dapat. Apa yang rutin kita lakukan, itulah yang kita dapat. Kalau kita sekalian rutin, misalnya rutin sholat 5 kali tanpa putus, maka di saat mbak-mbak mengalami menstruasi, maka mbak-mbak akan mendapatkan apa yang dinamakan pahala sebagaimana ketika dia sehat. Demikian pula orang yang mengalami sakit, yang sakit itu sudah tidak bisa kembali lagi. Kan banyak orang yang sudah uzur sekali, sudah uzur sekali. Dia untuk berjalan menuju ke pengajian sudah enggak kuat. Dia ke masjid sudah enggak kuat. Nah, ketika dia ke masjid sudah enggak kuat, apakah dia mendapatkan pahala jamaah? Tetap mendapatkan pahala jamaah kalau ketika sehat selalu ke masjid. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Sehingga monggolah bapak-bapak semuanya jangan sampai ada yang tertinggal dengan satu hal ini. Kemudian ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar, dijadikan perbuatan baik itu perbuatan yang selalu kita kerjakan, menjadi hal yang istiqomah. Jangan terputus, jangan sesekali, jangan melakukan perbuatan baik hanya sesekali saja. Karena kalau sesekali pada saat kita berhalangan sakit, kita tidak dihitung mendapatkan perbuatan yang baik itu. Inilah yang dikatakan fa innahum tuktabu lahum ujurahum hatta allati kanu ya'malunaha fi hali syababihim sihatihim, di saat muda, di saat sehatnya. Dia melakukan perbuatan apa, itulah yang ditulis terus oleh para malaikat meskipun dia berhalangan tidak bisa melakukannya. Ibu-ibu sekalian, bapak yang saya hormati, maka kita kemudian masih berapa menit ya? Ini biar nggak tabrakan. Masih lama ya? Oh, masih lama, masih 19 menit. Betul ya?
menuju waktu maghrib 19 menit lagi ya. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ada satu hadis yang hadis ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza shallaitul maktubah, wahai Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu apabila aku ini selalu menunaikan sholat yang 5 kali, wa sumtu Ramadan, dan aku selalu menunaikan siam Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku selalu melakukan perbuatan yang halal, itu aku selalu lakukan, wa haramtul haram, dan aku selalu meninggalkan perbuatan yang haram. Kemudian orang ini bertanya, a'adkhulul jannah, apakah aku masuk surga apabila aku sholat 5 kali, aku selalu puasa Ramadan, aku selalu melakukan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, dan aku selalu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. A'adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Qala na'am, ya, kamu masuk. Ini hadis kalau kita terjemahkan sepintas, seakan-akan yang menyebabkan masuk surga itu hanya sholat dan puasa dan barang halal serta meninggalkan barang haram. Padahal semua yang halal dilakukan, semua yang haram ditinggalkan. Ini banyak sekali orang yang selalu meninggalkan, selalu melakukan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa saja? Sebutkan. Banyaknya luar biasa.